Pembalap asal Spanyol, Marc Marquez, sangat menderita dengan kegagalannya dalam 4 musim terakhir ini. Bahkan dia rela melepas 1 tahun kontrak lebih awal dengan tim pabrikan sekaliber Repsol Honda. Marquez kemudian memilih tim satelit Ducati, yakni Gresini Racing, bertandem dengan adiknya, Alex Marquez. Dalam wawancara tersebut, dia menjelaskan alasan mengapa sampai harus pindah ke tim satelit. Marquez sebelumnya terbiasa menjadi nomor 1 di tim pabrikan dan tahun depan dia tidak lagi prioritas. Semuanya akan berbeda termasuk dengan motor yang setahun lebih tua. Bagaimana Marquez akan menangani antrian di Ducati di belakang 4 pembalap pabrikan boloknya itu? Tentu saja jika Anda melihatnya dari luar, sulit untuk memahami pergerakannya, kata Marquez. Tapi itu yang saya katakan tentang gaji. Saya punya mentalitas, dan bagi saya mentalitas pemenang berarti yakin dengan apa yang Anda lakukan. Dan prioritas saya adalah menemukan yang terbaik dari apa yang saya rasa butuhkan saat ini, jelasnya. Yang saya butuhkan saat ini adalah memiliki tim yang familiar, mencoba menikmatinya lagi di lintasan. Cobalah untuk tenang, cobalah mengendari motor dan lupakan semua hal lainnya. Memang benar ini tim satelit, tapi juga benar banyak pembalap yang meraih hasil bagus bersama tim ini. Seperti Bastianini, seperti adik saya, seperti Di Antonio. Tapi sebelum memikirkan hasilnya, saya perlu menikmatinya lagi di trek balap, dan inilah yang saya cari. Untuk itu saya memilih Gresini. Oleh karena itu saya memiliki kontrak 1 tahun. Karena di tahun itu saya perlu memahami banyak hal untuk diri saya sendiri. Jika saya menikmatinya lagi, tentu itu akan menjadi kabar terbaik, akui pria Carrera itu. Sukses dalam langkah ini tidak berarti menang. Tentu saja itu berarti berusaha berada di posisi teratas di beberapa balapan. Mungkin tidak di setiap balapan. Lihat saja, tapi bagi saya kesuksesan berarti menikmati lagi gaya balap dan merasakan kembali rasa senang saat mengendari motor MotoGP. Demikian penjabaran Marquez. Marquez naik ke MotoGP pada musim 2013 silam, dan di 2024 nanti akan menjadi tahun pertama dengan motor selain Honda di kelas utama. Pabrikan Italia, Ducati, telah dipastikan akan menjadi juara dunia MotoGP musim 2023 ini. Dengan 3 seri tersisa, hanya ada 3 pembalap yang masih memiliki peluang meraih gelar. Ketiganya adalah rider Ducati. Pembalap Turin, Pecco Bagnaia, dikejar ketat oleh pembalap Madrid, Jorge Martin, dan pembalap Italia lainnya, Marco Bezzecchi. Bertarung sesama Ducati menjadi semakin menarik karena mereka dapat saling mengakses data. Di grid MotoGP ada total 8 pembalap Ducati dan semuanya dapat saling melihat informasi. Tak ada rahasia di antara mereka. Saat ini, jika Anda cepat, semua orang melihat data Anda. Anda bertarung melawan orang lain. Bagi saya ini bagus tetapi juga sulit, kata Bagnaia. Mungkin terkadang kita menemukan sesuatu yang lain pada mereka, namun di sesi berikutnya mereka semua mencobanya. Saya tidak akan memikirkan tentang kejuaraan. Saya akan menyerang seperti biasa, berusaha sekuat tenaga, mencoba membuka celah. Dengan 3 seri tersisa, Bagnaia kini harus mampu mempertahankan diri dengan baik dari kejaran Martin, yang keduanya hanya dipisahkan oleh 13 poin. 3 seri dengan total 6 balapan memiliki poin maksimal sebanyak 111 angka. Ini akan menjadi pertarungan sangat menarik hingga final Valencia. Akhir pekan ini, pabrikan Italia Ducati akan meramaikan MotoGP Malaysia dengan total 9 pembalap. 8 pembalap reguler ditambah 1 wildcard. Dia adalah juara dunia Superbike 2 kali, Alvaro Bautista. Bautista memilih dengan hati-hati wildcard di Sepang.
karena dia tidak hanya ingin sekedar menjadi pelengkap di grid. Sulit untuk mengatakannya karena Alvaro tidak pergi ke sana hanya untuk meramaikan di grid semata, kata kepala tim balap Arubaid Racing Ducati, Stefano Cecconi. Dia melakukan tes dan menikmatinya. Itu adalah tes berhadiah. Dia melakukan yang kedua secara kebetulan. Saya pikir di dalam hatinya dia mulai berpikir besar. Tentu saja Anda tidak bisa mengincar kemenangan hanya dalam satu ajang, tegasnya. Saya tidak melihat dia pergi ke sana hanya untuk bersenang-senang. Saya pikir dia mengharapkan untuk menjadi kuat di trek itu, terutama jika cuaca panas. Tanpa tekanan karena kejuaraan Superbike sudah berakhir, jadi dia bisa menikmati wildcard tanpa peduli dengan kejuaraannya sendiri. Menurut saya itu akan menyenangkan, demikian Cecconi. Bautista baru saja berhasil meraih gelar juara dunia keduanya di Superbike di seri final di Jerez, Spanyol.